Hai guys, kenalin aku Ivy. Hari ini kita bakal bahas soal etika dalam bermasyarakat, terutama di lingkungan kampus. Nah, tanpa kita sadari, cara ngomong itu udah termasuk beretika loh. Sini, biar aku jelasin. Nah, sekarang aku akan jelasin etika tertulis, yaitu aturan formal, baku, dan tercatat di dokumen resmi. Contohnya banyak banget di kampus. Kayak cara berpakaian saat kuliah, larang mencontek, dan peraturan yang ada di perpustakaan. Betul banget tuh, sini biar gua jelasin. Jadi, etika tertulis itu ibarat aturan main resmi di kampus yang sudah disepakati bersama. Biasanya bentuknya tertulis dalam buku panduan mahasiswa, peraturan rektor, atau tata tertib kampus. Nah, kenapa penting banget? Karena tanpa aturan tertulis, kampus bisa jadi tempat yang semeraut dan gak kondusif buat belajar. Nah, aku ada contohnya nih. Ada aturan tentang berpakaian sopan dan rapi saat kuliah, terutama saat praktikum atau kegiatan resmi. Melakukan plagiat tugas, laporan. Nah, ini penting banget buat menjaga integritas akademik kita sebagai mahasiswa. Jadi, etika tertulis itu bukan cuma sekedar aturan yang kaku, tapi lebih ke bentuk tanggung jawab kita sebagai sivitas akademi. Lanjut yang kedua, yaitu yang lebih sering kita lakukan dan lebih seru, yaitu etika tidak tertulis. Etika tidak tertulis itu tidak ada buku panduannya, tapi melekat pada budaya dan kebiasaan masyarakat. Etika tidak tertulis ini mencakup sopan santun, norma kesopanan, dan adab. Sanksi jika kita tidak beretika tidak tertulis, yaitu akan dicibir orang, tidak dianggap sopan santun, dan dibiarkan. Kamu lihat muka saya ni? Ada muka saya ni kisah? Nah, biar nggak cuma teori aja, kita minta kelompok 2 untuk melakukan skenario secara nyata tentang etika tidak tertulis. Cekidot. Oke, dapat kita lihat dari cara berpakaian kakak-kakak yang pertama, yang dimana yang cewek menggunakan baju yang sangat terbuka, menggunakan make up yang berlebihan, menggunakan alis mata buatan, dan menggunakan sendal. Dan yang cowok juga tidak menggunakan kemeja yang berkerah, dan itu merupakan cara berpakaian yang salah, etika berpakaian yang salah di lingkungan kampus. Tidak. Dan yang kedua, kita bisa lihat dari contoh yang kedua, di mana kakak-kakak menggunakan baju yang berkerah dan rapi, dan yang cewek pun menggunakan pakaian yang seharusnya digunakan dalam berkampus. Adegan tersebut tidak untuk dilakukan dimanapun kalian berada, terutama di perpustakaan. Contoh pertama dan contoh kedua adalah contoh yang salah. Yang betul adalah contoh ketiga. Kita harus menghormati dosen dan mengucapkan salam kepada mereka saat berpapasan, karena itu adalah bentuk rasa terima kasih, sopan santun, serta mencerminkan kepribadian yang baik. Ingat ya,
etika tidak tertulis itu adalah etika yang mencerminkan kepribadian yang baik. Astagfirullah, kehidupan dewasa macam apa ini? Nyesel banget waktu kecil pengen cepet dewasa. Ih, kamu ngomongin mereka. Ih, kamu gak sopan banget sih ngeliat gitu. Loh, apa nih? Oke guys, kalian jangan melakukan hal tersebut ya, karena melihat privasi orang itu tidak sopan. Guys, bentar. Tugas kita cuma sampai 5 menit, 26 detik. Kita nambahin apa ya biar bisa pas 10 menit? Gimana kalau kita tamu wawancara? Boleh. Ayo, wawancara siapa? Kakak, tulis pilih helmnya kakak di mana belinya? Boleh. Salah, bukan tanyanya. Terus gimana dong yang benar? Sabar ya, kita cari target dulu. Tuh, ada target baru tuh. Kakak, menurut kakak gimana sih etika dalam masyarakat itu? Menurut saya, etika dalam bermasyarakat berarti suatu pedoman dan suatu aturan yang mengatur kita dalam bersikap terhadap orang lain. Dengan adanya etika, kita tahu mana yang pantas dan yang tidak pantas untuk dilakukan, supaya hubungan kita dalam bermasyarakat berjalan dengan baik dan saling menghormati. Nah, yang kedua nih kak, kenapa sih etika itu perlu dijaga dalam pergaulan sehari-hari? Menurut saya, etika itu perlu dijaga karena tanpa adanya etika, hubungan antar sesama kita pasti jadi kacau. Etika juga mengajarkan kita bersikap sopan, bersikap baik, dan saling menghormati serta menjaga perasaan orang lain. Etika juga dapat menunjukkan kepribadian dan pendidikan kita di mata masyarakat. Oke, terima kasih kakak. Sama-sama. Mbak, boleh ikutan wawancara nggak? Boleh. Kalau gitu kakak aja yang wawancara. Kami ikut kakak. Sekarang. Tuh. Ada target tuh. Kak. Ya, nanya kak. Boleh. Bagaimana sikap kakak bersikap sopan terhadap orang yang lebih tua? Cara saya dalam bersikap sopan santun pada tua yaitu menggunakan bahasa yang jelas, akurat, dan juga halus dalam pembicaraan dalam orang lain. Dan juga dalam pembicaraan tidak boleh memotong perkataan mereka. Dan terakhir adalah kita harus menolong seseorang atau siapapun. Boleh nanya satu lagi nggak kak? Boleh. Misalnya kakak melihat teman kakak itu bersikap yang kurang sopan, bagaimana kakak menanggapinya? Berdekatan dengan cara kita menegurnya dengan baik, supaya tidak kawan kita ini tidak menganggap kita ini seperti jahat atau tidak enakan. Nah, kita ini bisa gunakan bahasa yang halus atau menegurnya dengan baik. Nah, jika dia lupa, kita menegurnya lagi untuk mengingatkannya. Oke, terima kasih kak. Oke, terima kasih kakak. Yuk, kak. Yuk kita cari target lagi. Yuk. Kak, boleh nanya nggak? Nanya apa tuh? Apa bedanya etika dan sopan santun menurut kakak? Oke, jadi gini, secara umum etika dan sopan santun itu tidak terlalu beda, sama persis malahan. Nah, jadi yang pertama, etika itu lebih membahas tentang nilai-nilai moral dalam berbagai situasi. Sedangkan sopan santun yaitu cara kita berbicara, berperilaku dengan lawan bicara kita. Boleh satu lagi kak? Apa tuh? Bagaimana cara menghargai perbedaan pendapat di antara masyarakat? Oke, bagus nih. Jadi bagaimana sih cara kita menghargai pendapat kita walaupun kita berbeda pendapat dalam ruang diskusi? Nah, jadi gini. Kalau kita dalam ruangan diskusi atau dalam bermasyarakat lah bahasa lainnya, jadi kita itu kan pasti menemukan perbedaan pendapat. Karena pada dasarnya manusia itu memiliki pengalaman hidup yang berbeda, cara berpikir yang berbeda. Jadi itu sangat wajar untuk kita dapatkan. Nah, jadi bagaimana cara kita menyikapinya? Dengan cara kita tetap mendengarkan secara baik dan sopan. Yang pertama seperti itu. Yang kedua, bagaimana caranya bila memang pendapat itu berbeda, yang pertama itu kita mencari diskusi hasilnya dengan solusi yang kita ambil secara bersama, secara mufakat. Dan Oke, terima kasih kak. terima kasih. Jadi, kesimpulan yang kita dapat yaitu etika dalam bermasyarakat mengajarkan kita berperilaku, bersikap sesuai dengan norma yang ada, sopan santun, dan nilai moral yang berlaku di lingkungan sosial. Etika mengajarkan kita dapat memahami cara menghormati orang lain, menjaga kehormatan, serta menjaga ketertiban yang ada di lingkungan. Etika juga membantu kita menjadi
pribadi yang bertanggung jawab, jujur, dan peduli terhadap sesama, sehingga hubungan antar individu dalam masyarakat dapat berjalan dengan baik dan saling menghormati. Oke guys, mungkin cukup sekian video kita kali ini. Aku Ayu Bunga Ramadhani. Aku Waspada Jamri. Aku Ryan Alvaro. Aku Raja Manatip. Aku Dena Altiara, Aku Maulida Sari. aku Deva Ramadhanili, Dan aku Asyika Francisca. Kami pamit undur diri. Dadah!